Andre, 32 tahun, adalah pria yang sangat bisa diandalkan. Setiap pagi, ia adalah orang pertama yang bangun di rumah kontrakan kecil mereka. Dinding di ruang tamu mereka dicat warna beige yang kusam, dan sofa bludru merah peninggalan mertua sudah mulai menampakkan serat-serat tuanya. Andre bekerja sebagai analis data junior di sebuah perusahaan logistik, pekerjaan yang stabil. Namun gajinya hanya cukup untuk membayar sewa, cicilan motor, dan kebutuhan pokok. Secara fisik, Andre memiliki postur tubuh yang, seperti yang sering Irna keluhkan dalam hati, terlalu nyaman. Pipi yang tembam dan perut yang sedikit membuncit adalah hasil dari jam kerja yang panjang dan kebiasaan mengonsumsi mie instan di larut malam. Ia bukan pria yang buruk. Ia rajin, loyal, dan hatinya tulus. Jika Irna menginginkan sesuatu, Andre akan berusaha memenuhinya dengan keringatnya sendiri. Namun, bagi Irna, 30 tahun, ketulusan tidak bisa dipamerkan di media sosial. Irna adalah wanita cantik dengan selera tinggi, seorang manajer event yang bergaul dengan klien-klien berkelas dan sesama rekan kerja yang selalu tampil fashionable. Ia mulai merasa tercekik oleh rutinitas Andre dan tampilan rumah mereka. Pagi itu, Irna berpakaian rapi dengan rok pensil dan blazer berwarna cerah, siap menuju pertemuan klien. Andre, mengenakan kemeja kotak-kotak yang sudah sedikit pudar dan celana bahan yang terlalu longgar, buru-buru menyiapkan sarapan. Andre, bisakah kamu tidak membuat telur dadar terlalu berminyak? Irna berkata, tanpa menoleh, fokus pada riasan matanya di depan cermin kecil. Oh, maaf, sayang. Aku mengurangi sedikit minyaknya hari ini, tapi mungkin aku tambahkan sedikit mentega untuk rasa. Coba deh, balas Andre dengan nada ceria. Irna meletakkan kuas eyeshadow-nya, menghela napas panjang, sebuah suara dramatis yang sudah sangat familiar di telinga Andre. Bukan itu intinya, Dre. Intinya adalah, bisakah kita memiliki setidaknya pancakes atau oatmeal sesekali? Aku terus melihat postingan di kantor, mereka makan sarapan sehat dan mahal. Kita? Telur dadar lagi. Andre merasa perutnya menciut, bukan karena lapar, tapi karena perasaan bersalah yang selalu ia rasakan belakangan ini. Tentu. Besok aku akan coba resep oatmeal. Ketidakpuasan Irna tidak hanya berhenti di dapur. Saat menghadiri acara ulang tahun rekan kerja Irna yang kebetulan seorang pengusaha properti, Andre mencoba tampil sebaik mungkin. Namun, ia merasa aneh di tengah kerumunan pria yang mengenakan jam tangan mahal dan jas bermerek. Saat Andre dengan antusias bercerita kepada Irna tentang ide penghematan barunya, menggunakan transportasi umum 2 kali seminggu, Irna langsung memotongnya dengan desisan memalukan. SSTT. Pelankan suaramu, Dre. Lihat, itu Pak Dimas datang. Jangan sampai mereka mendengar kita membicarakan bus. Irna menarik tangan Andre dengan keras, matanya penuh kecemasan sosial. Aku merasa sangat malu. Aku tahu kamu orang baik, tapi, look at you. Kamu terlihat seperti pengantar barang dibanding suamiku. Bisakah kamu berdiri sedikit jauh dariku dulu? Aku harus bicara dengan Bu Siska. Kata-kata Irna menusuk telak. Andre hanya bisa mengangguk, mundur ke sudut ruangan dekat meja makanan, menatap refleksi dirinya di jendela. Pria berisi dengan kemeja murahan yang terlalu ketat. Di sana, di sudut remang-remang itu, rasa malu dan penolakan mulai mengeras menjadi tekad yang dingin. Irna tidak hanya menolak uang Andre, dia menolak dirinya seutuhnya. Sejak malam di pesta itu, suasana di rumah menjadi beku. Irna mulai menggunakan kelelahan kerja sebagai alasan untuk tidur di kamar tamu. Padahal, kamar tamu itu hanya berisi sebuah dipan lipat dan tumpukan majalah lama. Andre tahu alasan sebenarnya bukanlah kelelahan. Irna hanya tidak ingin berada di dekatnya. Jarak emosional yang tercipta mulai mewujud dalam bentuk-bentuk yang menyakitkan. Irna berhenti menanyakan tentang pekerjaan Andre. Ketika Andre mencoba berbagi lelucon atau cerita lucu dari kantor, Irna hanya membalas dengan gumaman singkat sambil menggesek layar ponselnya, mencari inspirasi gaya hidup mewah dari media sosial. Pada suatu malam, Irna melemparkan sebuah majalah ke atas meja di hadapan Andre yang sedang mencoba menyelesaikan laporan kerjanya. Majalah itu terbuka pada halaman profil sukses seorang CEO muda, Dani, yang kebetulan adalah salah satu rekan bisnis Irna. Lihat ini, Dre, kata Irna, suaranya dipenuhi kekaguman yang jelas bukan untuk suaminya. Dani baru berusia 35 tahun, tapi dia punya penthouse di Sudirman dan rutin maraton.
Dia bukan hanya kaya, tapi dia merawat dirinya sendiri. Dia terlihat seperti pria yang tahu apa yang dia inginkan. Kamu? Kita sudah menikah 5 tahun, dan kita masih di sini. Sofa ini bahkan berbau apek. Pukulan itu telak. Andre tahu Irna tidak hanya membandingkan dompet mereka, tetapi juga ketampanan mereka. Aku sedang berusaha. Irna, kata Andre lirih, mencoba membela diri. Proyekku bulan depan mungkin akan memberi bonus. Aku juga sudah berpikir untuk mulai freelance desain grafis lagi di malam hari. Berusaha. Irna tertawa dingin, tawa yang menusuk seperti jarum es. Andre, usahamu selalu hanya sebatas rencana. Sudah berapa lama kamu bilang mau ke gym? Atau kamu mau mengurangi nasi? Kamu bilang kamu mau ikut kelas bahasa Inggris. Tapi akhirnya kamu hanya menghabiskan malam di depan laptop, makan keripik kentang. Kata-kata itu benar. Andre memang mencoba. Didorong oleh rasa sakit, Andre bertekad. Usaha pertama, perbaikan diri fisik. Esok harinya, Andre membeli 1 set dumbbell bekas dan sebotol suplemen diet yang ia yakini akan mengubah segalanya. Ia memulai rutinitas lari pagi yang canggung. Di hari ketiga, lututnya sakit dan ia terserang flu parah. Irna hanya memberinya obat tanpa simpati. Aku sudah tahu, katanya. Hanya menghabiskan uang. Usaha kedua, perbaikan diri finansial. Andre mencoba menjual desain kaos lucu secara daring, menggunakan platform print on demand. Setelah berjam-jam mempelajari algoritma pasar dan mempromosikan di media sosial, ia hanya berhasil menjual 2 kaos, 1 dibeli oleh ibunya, dan 1 lagi oleh dirinya sendiri. Kegagalan kecil ini menguras energi dan kepercayaannya pada diri sendiri. Melihat Andre kembali dengan wajah kuyu dan kegagalan di tangan, Irna semakin menjauh. Rasa hormatnya, yang tersisa sedikit, kini sepenuhnya menguap. Irna sering keluar malam tanpa memberitahu detailnya, dan ketika ia pulang, ia akan langsung menuju kamar tamu. Satu malam, Andre menemukan Irna sedang mengemasi beberapa pakaian mahalnya di dalam koper. Mau kemana, nah? Tanya Andre, suaranya bergetar. Irna menutup koper dengan keras. Tatapannya kosong. Aku akan menghadiri workshop di luar kota selama seminggu. Aku butuh ruang. Aku butuh udara. Aku lelah, Andre. Aku lelah berpura-pura bahwa kita bisa mencapai apapun. Aku lelah melihatmu dan tahu ini adalah yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Ini bukan lagi ketidakpuasan. Ini adalah deklarasi penolakan. Andre menyadari, pintu kebersamaan mereka bukan lagi terbuka atau tertutup. Pintu itu telah dibongkar paksa dan diganti dengan dinding beton yang dingin. Kata-kata Irna merangkum apa yang ia pikirkan. Andre adalah sebuah kegagalan yang tidak layak untuknya. Seminggu berlalu. Irna kembali dari workshop itu, bukan dengan energi baru, melainkan dengan ketegasan yang dingin dan menakutkan. Di atas meja makan yang biasanya hanya berisi piring sisa telur dadar, tergeletak sebuah amplop coklat tebal yang disegel rapi. Di sudut kirinya, tertera nama firma hukum ternama. Andre merasa lambungnya berputar. Ia tahu apa isinya bahkan sebelum merobek segelnya. Itu adalah surat gugatan cerai, diajukan atas nama Irna, dengan alasan yang dibungkus rapi dalam bahasa hukum tentang ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki. Ketika Andre menghadapi Irna, yang sedang sibuk memilih sepatu hak tingginya untuk acara sore, Andre memegang surat itu, tangannya gemetar. Irna, apa ini? Suara Andre nyaris seperti bisikan. Irna mengangkat bahu, matanya tetap tertuju pada cermin. Kamu sudah membaca judulnya. Andre, apa lagi yang perlu dijelaskan? Perlu dijelaskan? Setelah 5 tahun, kamu pergi keluar kota dan kembali dengan surat cerai? Aku berhak tahu, Irna. Jujur padaku. Apakah ada orang lain? Andre mendesak. Irna akhirnya berbalik. Ekspresinya tidak menunjukkan rasa bersalah, hanya kebosanan yang mendalam. Tidak ada yang perlu kamu tuduh. Ini bukan tentang orang lain, Andre. Ini tentang aku dan apa yang layak aku dapatkan, dan apa yang kamu tawarkan padaku. Ia melangkah mendekat, matanya menelanjangi Andre dari ujung kepala sampai kaki, sama seperti yang dilakukan Irna di pesta ulang tahun rekan kerjanya. Tapi kali ini, ia melakukannya di rumah mereka sendiri, dengan kekejaman yang tak tertandingi. Kamu ingin kejujuran?
Oke, aku akan jujur. Pertama, lihat dirimu. Irna mengedikkan dagu ke arah perut Andre. Kamu seperti bantal yang berjalan. Aku lelah harus meminta maaf secara tersirat kepada rekan-rekanku karena suamiku terlihat, biasa saja. Aku selalu harus tampil sempurna di depan klien. Sementara di rumah, aku harus menghadapi realita bahwa suamiku bahkan tidak peduli dengan penampilannya sendiri. Andre merasakan pipinya memanas. Tetapi ia memaksa dirinya untuk mendengarkan. Kedua, uang. Jangan bicara tentang proyek, mungkin, bonus atau jualan kaos online konyol itu. Lanjut Irna, nadanya menghina. Aku bergaul dengan orang-orang yang berpenghasilan bulanan sama dengan gajimu setahun. Aku melihat Dani membeli Porsche untuk ulang tahun istrinya. Aku melihat Herman, klien baruku, membeli pulau kecil hanya untuk berlibur. Sementara kamu masih menghitung uang bensin dan mencuci motor sendiri. Aku tidak ingin hidup dalam rutinitas mediocre seperti ini sampai aku tua. Air mata Andre menggenang. Tetapi ia tidak ingin Irna melihatnya menangis. Aku mencintaimu, Irna. Aku tidak pernah selingkuh. Aku selalu ada. Cinta tidak membayar tagihan, Andre. Irna memotongnya tajam, kembali mengemasi tasnya. Cinta tidak membawaku ke Paris. Dan cinta tidak membuatmu terlihat menarik di mata orang lain. Kamu miskin. Kamu tidak memiliki ambisi yang nyata. Dan yang terpenting, kamu tidak menarik. Aku sudah mencoba. Sekarang, aku memilih untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Pernyataan Irna yang eksplisit dan dingin, bahwa ia meninggalkannya karena penampilan dan kemiskinannya, menghancurkan sisa-sisa harga diri Andre. Ia tidak melawan. Ia tidak memohon. Kata-kata Irna tidak lagi membuatnya sedih, melainkan memicu kemarahan yang membeku, rasa malu yang membakar hingga ke tulang. Sejak saat itu, Irna bukan lagi wanita yang dicintainya, melainkan simbol kehinaan yang harus ia lampaui. Andre hanya bisa menatap punggung Irna saat ia meninggalkannya di ruang tamu yang suram itu, meremas surat gugatan cerai di tangannya. Proses perceraian berjalan cepat, secepat Irna menginginkannya. Andre, yang sudah terlalu hancur untuk memperdebatkan harta gono gini, menyetujui semua tuntutan Irna. Ia tidak ingin melihat wajah Irna lagi di ruang sidang. Ia hanya ingin menutup bab kehidupan ini secepatnya. Di ruang sidang yang dingin dan formal, di hadapan hakim yang berbicara dengan nada datar, kata, cerai, diucapkan. Tidak ada air mata dari Irna, hanya kelegaan yang nyaris tak terselubung. Andre, di sisi lain, merasa jiwanya seperti dikupas. Ia bukan lagi suami Irna. Ia kini hanya statistik. Irna tersenyum tipis kepada pengacaranya, seolah baru saja memenangkan lotre, bukan mengakhiri sebuah pernikahan. Andre tahu, semua itu hanya karena ia tidak layak. 2 hari setelah keputusan resmi, Andre kembali ke rumah kontrakan itu untuk mengambil sisa barang-barangnya. Irna tidak ada di sana. Ia sudah pindah ke apartemen sewaan yang lebih mewah, dibantu oleh teman-teman barunya. Andre berdiri di tengah kamar tidur utama, yang kini terasa asing dan terlalu besar. Ia memandang 3 kotak kardus bekas mie instan yang ia gunakan untuk mengemas seluruh hidupnya. Isi kotak itu, beberapa buku lama, laptop kerjanya, pakaian yang sudah usang, dan foto pernikahan mereka yang kini terasa ironis. Di sisi lain ruangan, di atas lemari kayu jati, terdapat tumpukan tas Hermes dan Gucci tiruan milik Irna, menunggu dijemput. Di meja rias, parfum-parfum mahal milik Irna berjejer rapi, memancarkan aroma yang dulu ia sukai, tetapi kini terasa memuakkan. Kontras antara kemasan rapi Irna dan 3 kotak kardus Andre adalah ringkasan sempurna dari alasan perceraian mereka, nilai. Saat Andre menutup kotak terakhir, ia mengambil foto pernikahan mereka. Di foto itu, Andre tersenyum lebar, terlihat lebih gemuk, sementara Irna terlihat berseri-seri. Dengan gerakan perlahan namun tegas, Andre merobek foto dirinya yang gemuk dari samping Irna. Ia melipat robekan itu dan memasukkannya ke saku celananya. Bagian Irna ia tinggalkan di atas meja. Andre tidak menoleh ke belakang saat ia mengangkut 3 kotak kardus itu ke atas motor lamanya, Honda Matic yang sudah kusam dan berkarat. Ia tidak mengirim pesan perpisahan. Ia tidak merasakan duka lagi. Yang ia rasakan hanyalah ruang hampa yang harus diisi dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada cinta yang hilang. Ia menyalakan motornya, deru mesin yang keras seolah mengganggu keheningan malam di kompleks perumahan itu.
Andre melaju menjauh, meninggalkan semua kenangan, kekecewaan, dan yang terpenting, perkataan Irna. Ia melaju ke arah timur, menuju kota metropolitan yang jauh, di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Di bawah cahaya lampu jalanan yang berkedip-kedip, Andre berbicara pada dirinya sendiri. Suaranya serak namun penuh tekad. Aku bukan lagi Andre yang menyedihkan dan gemuk itu. Bisiknya, angin menerpa wajahnya. Aku bukan lagi pria yang kamu buang karena dompet dan penampilannya. Aku tidak akan membuang waktu untuk membalas dendam padamu, Irna. Tapi aku akan membuktikan. Aku akan menjadi orang yang bahkan tidak akan berani kamu tatap. Bukan karena benci, tapi karena statusku akan terlalu tinggi untukmu. Sumpah itu adalah sumpah sunyi yang dingin, lahir dari kehinaan, dan menjadi bahan bakar bagi transformasinya. Andre membuang kunci rumah kontrakan mereka ke parit. Ia memutuskan untuk memutus semua kontak, menghapus semua akun media sosial lamanya. Andre yang lama telah mati. Di depannya terbentang jalan menuju Andre yang baru, Andre yang kejam, tampan, dan tak terjangkau. Kota baru yang dipilih Andre adalah jantung industri teknologi, kota yang menawarkan anonimitas absolut dan persaingan yang kejam. Ia menyewa sebuah kamar kecil di lantai atas sebuah rumah kos kumuh, yang hanya berjarak beberapa blok dari gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, simbol dari ambisi barunya. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah mencari pekerjaan, tetapi mencari game yang buka 24 jam. Di kamar kosnya, yang hanya cukup untuk satu kasur tipis dan meja kerja kecil, Andre menempelkan robekan foto dirinya yang gemuk dan menyedihkan. Di bawahnya, ia menulis satu kalimat dengan spidol permanen. Bantal berjalan, miskin, tidak menarik. Kalimat dari Irna itu adalah mantra harian dan sumber energinya. Transformasi fisiknya adalah yang paling brutal. Andre yang dulunya seorang analis data yang duduk, kini harus menghadapi mesin treadmill yang kejam. Hari-hari pertamanya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Otot-ototnya menjerit, paru-parunya seperti terbakar, dan pipinya yang tembam meneteskan keringat karena rasa malu. Ia makan hanya makanan yang direbus dan dikukus. Menghitung setiap kalori dengan presisi analitis yang dulu ia gunakan untuk laporan pekerjaan. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, setiap kali ia merindukan kenyamanan semangkuk mie instan, ia akan menatap robekan foto itu. Bukan wajah Irna yang menghantuinya, tetapi wajah dirinya yang dulu, wajah yang ditolak. Andre mengubah rasa sakit hati menjadi disiplin. Bulan pertama, ia hanya kehilangan 5 kilogram. Ini adalah perjuangan yang lambat, tetapi Andre tidak mempedulikannya. Ia membangun konsistensi. Pukul 5 pagi, ia sudah berada di gym yang masih sepi. Pukul 23 malam, ia menyelesaikan sesi lari malamnya. Andre mulai menerapkan mentalitas analitisnya pada tubuhnya. Ia mencatat progres massa ototnya, menghitung rasio lemak tubuhnya, dan merencanakan jadwal tidur yang optimal untuk pemulihan. Perlahan, perubahan itu mulai terlihat. Dagunya yang berlapis mulai menajam, matanya yang lelah terlihat lebih fokus, dan posturnya yang bungkuk mulai tegak. Pakaian lamanya mulai tergantung longgar di tubuhnya. Andre bukan hanya kurus, ia menjadi fit. Setelah 6 bulan penuh disiplin yang kejam, Andre berdiri di depan cermin gym. Pria di cermin itu memiliki tulang pipi yang tegas, rahang yang kuat, dan tubuh yang ramping dan berotot. Seorang pria yang memancarkan aura ketangguhan yang dingin, jauh dari bantal berjalan yang dulu dicemooh Irna. Andre telah memenangkan pertarungan pertama. Ia mengubah penampilan yang Irna benci, bukan untuk Irna, tetapi untuk membuktikan bahwa ia mampu mengendalikan takdirnya. Begitu transformasi fisiknya mencapai titik di mana ia merasa benar-benar berbeda, Andre mengalihkan fokusnya sepenuhnya. Ia memotong rambutnya menjadi gaya modern yang rapi, membeli beberapa set pakaian kerja berkualitas tinggi yang pas di badan barunya. Disiplin diri yang ia terapkan untuk tubuhnya kini ia aplikasikan ke dunianya yang sebenarnya, teknologi dan data. Andre tahu bahwa untuk mencapai status terlalu tinggi untuk Irna, ia harus melampaui pekerjaan analis juniornya. Uang yang ia miliki dari pesangon dan tabungan adalah modal yang terbatas dan menyusut. Ia memutuskan untuk mengambil risiko terbesar, membangun startup sendiri. Idenya lahir dari kekecewaan lamanya bekerja di logistik. Ia mengembangkan konsep platform kecerdasan buatan, AI, yang disebut Nexus Route. Sebuah sistem yang mampu mengoptimalkan rantai pasok dan rute pengiriman secara real-time menggunakan pembelajaran mesin. Ini adalah ide yang canggih,
mahal, dan membutuhkan komitmen 100%. Andre menghabiskan 3 bulan pertama hidupnya di kamar kosnya, hanya tidur 4 jam sehari, mengkode program yang kompleks. Ruangan kecil itu berbau kopi hitam pekat dan keringat, jauh dari aroma parfum mewah Irna. Ia tidak lagi makan mie instan, tetapi makanan diet yang disiapkan sendiri, dimakan sambil menatap barisan kode. Ia menggunakan seluruh tabungannya untuk mendaftarkan paten dasar dan membuat prototipe yang paling minimal. Ada saat-saat di mana rekening banknya hampir nol, dan rasa panik dari kemiskinan lama mencoba menariknya kembali. Namun, setiap kali keraguan menyerang, Andre menyentuh robekan foto di sakunya. Ia harus berhasil. Kegagalan berarti Irna benar. Andre mulai mengajukan ide Nexus Root ke berbagai investor di kota itu. Pertemuan pertamanya adalah bencana. Ia terlalu teknis, terlalu bersemangat, dan tidak memiliki koneksi yang tepat. Ia ditolak belasan kali, dengan alasan risiko tinggi dan tidak terbukti. Namun, Andre yang baru tidak menerima kata tidak sebagai akhir. Ia menerimanya sebagai data baru untuk dianalisis. Ia memperbaiki presentasinya, mempelajari bahasa para pemodal Ventura, dan mengubah citranya dari seorang nerd menjadi seorang visioner yang disiplin. Titik balik datang di bulan kelima. Dalam sebuah acara jaringan kecil, Andre bertemu dengan seorang investor malaikat, mantan CEO logistik yang sangat menghargai ide inovatif Andre. Investor itu, seorang pria tua yang cerdik bernama Bapak Tio, melihat bukan hanya kode yang jenius, tetapi juga tekad membara di mata Andre. Bapak Tio memberikan investasi benih awal yang cukup besar. Jumlah itu tidak menjadikannya kaya, tetapi cukup untuk menyewa kantor kecil, membeli server yang layak, dan merekrut 2 pengembang muda. Nexus Root secara resmi lahir. Andre kini bukan lagi Andre si analis data junior yang gemuk. Ia adalah CEO Nexus Root, seorang pria yang didorong oleh disiplin baja, dan ia baru saja mendapatkan kunci pertama menuju harta dan kekuasaan yang tak terbayangkan oleh mantan istrinya. Jalan terjal baru saja dimulai, tetapi ia sudah berada di jalur yang benar-benar berbeda. Nexus Root mengalami pertumbuhan yang eksplosif, didorong oleh efisiensi yang dihasilkannya. Setelah suntikan dana awal dari Bapak Tio, Andre dan tim kecilnya menerapkan work ethic yang kejam, mencerminkan disiplin pribadi Andre. Dalam waktu 2 tahun, model AI mereka, yang awalnya hanya janji, kini terbukti dapat menghemat biaya operasional logistik hingga 30% untuk uji coba klien pertama mereka. Berita menyebar cepat di industri yang sangat menghargai optimalisasi dan penghematan. Perusahaan berkembang pesat. Dari 3 orang di kamar kecil, Nexus Root meledak menjadi perusahaan yang menempati 3 lantai modern di gedung perkantoran kelas A. Puncaknya datang ketika mereka memenangkan kontrak tender multi-juta dolar dari Global Freight, salah satu raksasa logistik Asia. Kemenangan ini didorong bukan hanya oleh teknologi mereka yang tak tertandingi, tetapi oleh presentasi Andre sendiri, yang kini tenang, percaya diri, dan persuasif, memancarkan aura bahwa ia tahu persis apa yang ia jual. Setelah kemenangan kontrak besar itu, Nexus Root mendapatkan putaran pendanaan seri B senilai 50 juta dolar dari konsorsium investor global. Andre, yang memegang saham mayoritas dan merupakan pendiri tunggal, resmi menjadi miliarder muda, sebuah gelar yang ia terima dengan keheningan dan sedikit senyum pahit. Kekayaan ini, bagi Andre, hanyalah angka validasi. Ia membeli sebuah penthouse mewah di jantung distrik bisnis, di lantai tertinggi gedung pencakar langit dengan pemandangan kota 360 derajat. Itu adalah penthouse di gedung yang sama yang pernah Irna tunjukkan di majalah dulu. Andre berdiri di balkonnya yang luas, melihat ke bawah pada lampu-lampu kota yang tampak seperti kunang-kunang. Ia tidak merasakan sukacita pamer. Ia melihatnya sebagai benteng, bukti nyata bahwa ia tidak lagi tinggal di rumah kontrakan dengan sofa apek. Andre mulai mendapatkan pengakuan media. Wawancara di majalah bisnis bergengsi, menjadi pembicara utama di konferensi teknologi di Silicon Valley dan Jakarta. Ia selalu berbicara tentang disiplin data dan analisis risiko, tetapi tidak pernah sedikit pun menyebutkan motivasi pribadinya. Di mata dunia, ia adalah wunderkind teknologi yang brilian. Di matanya sendiri, ia hanyalah seorang pria yang memenuhi sumpah sunyinya. Ia bahkan membeli mobil sport mewah yang Irna idam-idamkan, bukan untuk dikendarai setiap hari, tetapi untuk memenuhi standar yang Irna tentukan, bahwa pria yang bersamanya harus bisa memiliki yang terbaik. Babak kedua transformasi Andre adalah penyempurnaan penampilan yang total, sebuah evolusi yang melengkapi kekayaan barunya.
Tubuhnya sudah atletis. Tetapi kini ia membutuhkan cangkang yang sesuai dengan kekuasaan barunya. Andre yang sekarang terlihat sangat berbeda dari Andre si bantal berjalan. Ia menyewa seorang penata gaya dan penjahit pribadi yang berbasis di Eropa. Jasnya kini selalu dipesan khusus, bespoke, dibuat dari wol Italia terbaik dan dipotong sempurna, memeluk bahunya yang lebar dan menonjolkan pinggangnya yang ramping. Detail kecil seperti dasi sutra, sapu tangan saku, dan sepatu kulit yang mengkilap menunjukkan standar baru yang mutlak. Wajahnya yang dulu tertutup lemak kini menjadi pahatan yang tegas. Ia menjalani perawatan kulit dan memilih potongan rambut yang modern, menampilkan dahi yang tinggi dan rahang yang kuat. Andre yang baru memancarkan aura, kekuasaan yang tenang. Ia tidak perlu berteriak untuk didengarkan. Orang-orang membungkuk, mencondongkan badan ke depan untuk mendengar apa yang ia katakan, terkesima oleh perpaduan antara penampilan fisik dan kecerdasan yang ia miliki. Jam tangan di pergelangan tangannya bukan lagi jam tangan biasa, melainkan jam tangan mekanis langka yang dibeli hanya sebagai investasi dan penanda status. Pakaian kasualnya sama terawatnya dengan pakaian formalnya. Tidak ada lagi kemeja kotak-kotak pudar, hanya polo shirt tailored dan celana chino yang dibuat dari bahan premium. Andre yang dulu canggung dan malu di pesta sekarang bergerak dengan anggun. Ia menguasai seni percakapan ringan, small talk, yang cerdas dan mampu berbicara dengan mudah dengan politisi, investor, dan selebriti di berbagai belahan dunia. Perubahan ini datang bukan dari uang, tetapi dari disiplin mental yang sama yang membuatnya sukses secara fisik dan finansial. Ia mempelajari interaksi sosial sebagai sebuah skill yang harus dikuasai, seperti halnya mengkode. Suatu malam, Andre menghadiri acara gala amal bergengsi yang diselenggarakan oleh yayasan kelas atas. Ketika ia berjalan di atas karpet merah, mengenakan tuxedo hitam dengan dasi kupu-kupu yang rapi, para fotografer memanggil namanya. Pria di foto yang muncul di halaman media sosial keesokan harinya adalah sosok yang sangat berbeda dari Andre yang dibuang Irna 3 tahun lalu. Ia adalah seorang pria tampan, powerful, dan dingin. Seorang gentleman sejati yang tak terjangkau. Andre melihat foto itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat rasa sakit masa lalu, tetapi hanya kemenangan dingin atas dirinya sendiri. Sebuah forum teknologi tahunan yang dihadiri oleh para CEO dan pemodal Ventura di Asia adalah tempat yang paling logis bagi Andre. Bukan hanya sebagai pembicara utama, tetapi sebagai magnet bagi peluang bisnis. Disinilah ia bertemu dengan Citra, 30 tahun. Citra tidak seperti Irna. Ia adalah seorang Chief Strategy Officer, CSO, dari salah satu perusahaan fintech terkemuka, lulusan luar negeri dengan kepribadian yang tenang dan kecerdasan yang tajam. Secara fisik, ia menawan, mengenakan gaun malam yang elegan, namun tatapan matanya selalu mencari substansi. Ia memancarkan kepercayaan diri yang berasal dari pencapaian, bukan dari validasi sosial. Pertemuan mereka terjadi di area networking yang bising. Andre sedang berdiri sendirian, menolak 2 tawaran kolaborasi yang kurang menjanjikan. Ia memegang gelas single malt di tangannya, menjaga jarak yang disengaja. Kemudian Citra mendekat. "Tuan Andre?" sapa Citra. Suaranya jernih dan profesional. "Saya Citra. Saya ingin mengucapkan selamat atas Series B Nexus Root. Tapi sejujurnya, yang membuat saya terkesan adalah bagaimana Anda bisa memangkas waktu implementasi AI dari 8 bulan menjadi 3 bulan. Itu menunjukkan kebrutalan dalam disiplin operasional, dan saya menghormatinya." Andre, yang sudah terbiasa dengan pujian tentang mobil atau jam tangannya, sedikit terkejut. Citra memuji disiplin. "Terima kasih, Citra. Itu adalah data yang kami olah dengan ketat. Kegagalan bukanlah opsi, jadi kami memprogram jalur pintas yang terbukti efisien." "Persis." Citra tersenyum, senyum yang mencapai matanya, berbeda dengan senyum Irna yang selalu terpatri kaku untuk kamera. "Banyak orang di ruangan ini melihat Anda sebagai the new money. Mereka melihat kemewahan Anda. Tapi saya melihat seorang pria yang tahu cara mengalihkan potensi dirinya sendiri. Anda pasti membayar harga yang sangat mahal untuk kedisiplinan itu." Kata-kata Citra menyentuh inti dari motivasi Andre. Dia tidak melihat cangkang barunya. Dia melihat sumpah sunyi yang ada di baliknya. Andre menurunkan sedikit dinding emosional yang telah ia bangun selama 3 tahun terakhir. Mereka berbicara selama hampir 1 jam, tetapi bukan tentang kekayaan atau lifestyle. Mereka berbicara tentang struktur tata kelola perusahaan,
masa depan AI di Asia Tenggara, dan perjuangan mental untuk tetap fokus di tengah tekanan. Andre menemukan bahwa ia tidak perlu berhati-hati dengan setiap kata yang ia ucapkan, takut dicemooh karena ketidakmampuannya. Citra tidak meminta kemewahan darinya. Citra menawarkan tantangan intelektual. Saat mereka berpisah, Citra hanya memberikan kartu namanya, bukan nomor ponsel pribadi. Senang berbicara dengan Anda, Tuan Andre. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang potensi integrasi blockchain dengan logistik suatu hari nanti. Andre menatap kartu nama itu, yang didesain minimalis dengan logo perusahaannya yang serius. Ia tahu, Citra tidak mengejarnya karena uangnya, tetapi karena kepalanya. Citra mewakili sebuah level baru, kemewahan substansi. Andre menyadari, untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, ia merasa tertarik pada seseorang yang sepenuhnya memahami DNA kegigihannya. Robekan foto di sakunya terasa sedikit tidak berarti, bukan karena ia melupakan masa lalu, tetapi karena ada motivasi baru yang lebih sehat dan nyata di depannya. Pertemuan dengan Citra menjadi titik balik emosional bagi Andre. Tidak seperti Irna yang selalu menuntut Andre untuk mengejar standar yang ia tetapkan, Citra mendorong Andre untuk mengejar potensi dirinya sendiri. Hubungan mereka berkembang secara organik dan cepat, karena mereka berdua menghargai efisiensi dan komunikasi yang jujur. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, yang selalu terbagi antara fine dining dan pertemuan dewan direksi. Kencan mereka bisa berupa menghadiri peluncuran produk inovatif, atau larut malam di penthouse Andre, memecahkan masalah teknis perusahaan Citra di papan tulis kaca Andre yang mahal. Citra tidak pernah menanyakan tentang masa lalu Andre. Dia menghormati ruang pribadinya, dan Andre menghargai hal itu. Mereka menjadi berita hangat di kalangan elit bisnis. Andre, sang tech wunderkind yang tertutup, kini memiliki pasangan yang sepadan. Di mata publik, mereka adalah pasangan sempurna, tampan, sukses, berkuasa, dan yang terpenting, serasi. Foto-foto mereka di majalah bisnis selalu menonjolkan kekuatan. Andre mengenakan setelan jas yang menonjolkan figur atletisnya, sementara Citra tampil dengan pakaian yang elegan dan berkelas, tanpa harus berlebihan. Suatu malam, saat mereka menghadiri pesta amal tahunan dana pembangunan anak, Andre mengamati Citra berbicara dengan sekelompok menteri dan politisi. Citra fasih, percaya diri, dan menarik. Namun dia bukan trophy wife. Dia adalah partner. Kenapa kamu melihatku begitu intens? Tanya Citra sambil tersenyum, kembali ke sisi Andre, setelah menyelesaikan percakapannya. Andre meraih tangan Citra, yang memakai cincin sederhana namun indah, bukan berlian besar, tetapi batu safir yang ia pilih karena kejernihan dan ketahanannya. Aku hanya berpikir, kamu sangat berbeda dari masa laluku. Citra meletakkan kepalanya di bahu Andre sejenak. Semua orang punya masa lalu. Andre, apa yang membuatmu berbeda adalah kamu tidak membiarkan masa lalu mendikte masa depanmu. Kamu menjadi pria yang kamu butuhkan, bukan pria yang orang lain ingin kamu jadikan. Aku mencintai disiplinmu, Andre. Aku mencintai bagaimana kamu mengubah rasa sakit menjadi kode dan kekuasaan. Pengakuan itu menghangatkan hati Andre dengan cara yang tidak pernah ia rasakan bersama Irna. Irna ingin Andre berubah untuknya. Citra mencintai Andre karena hasil perubahannya yang didorong oleh dirinya sendiri. Dengan Citra, Andre tidak perlu berpura-pura. Ia bisa menjadi dirinya yang baru, seorang pria yang didorong oleh tekad, yang memiliki kecerdasan dan kekuatan untuk mengendalikan nasibnya. Di tengah pesta yang gemerlap itu, pasangan itu terlihat seperti monumen kesuksesan yang otentik. Andre adalah sosok yang kini terlalu tinggi untuk disentuh oleh masa lalunya. Babak penolakan telah usai, dan babak kemuliaan telah dimulai. Tanpa disadari Andre, ia sudah berada di puncaknya, dan takdir akan segera membawa Irna kembali ke orbitnya. 3 tahun telah berlalu sejak perceraian. 3 tahun yang mengubah Andre dari seorang pria yang diabaikan menjadi salah satu nama yang paling dicari di industri teknologi. Malam itu, Andre dan Citra sedang bersantai di ruang tamu penthouse mereka, yang didominasi oleh panel kayu gelap dan dinding kaca yang menyajikan pemandangan kota. Citra sedang membaca laporan kuartalan sambil bersandar di sofa leather Italia, sementara Andre memeriksa data pasar di tabletnya. Keheningan yang nyaman itu pecah oleh kedatangan kurir khusus. Kurir itu menyerahkan sebuah kotak tebal yang dibungkus kertas berwarna champagne dengan pita sutra berlogo Timbul. Ini jelas bukan undangan biasa. Citra membuka kotak itu dengan penasaran.
Di dalamnya, terbaring kartu undangan pernikahan yang dibuat dari akrilik bening, dihiasi tinta emas. Itu adalah jenis undangan yang berteriak, "Uang!" dari desainnya. "Wow, ini mewah sekali," komentar Citra, membolak-balik kartu itu. "Ini pasti Herman Darmadi, pengusaha tambang yang suka pamer mobil sport kuno. Dia selalu mengadakan acara di lokasi-lokasi yang paling mahal." Andre, yang sudah mengabaikan segala hal yang berbau masa lalu, tiba-tiba merasakan otot rahangnya mengencang saat Citra membaca nama pengantin wanita, Irna Setiawan. "Irna Setiawan," ulang Citra, mengangkat alisnya. "Aku kenal nama belakang itu dari dunia event lama. Irna dan Herman? Ini kombinasi yang menarik." Andre meletakkan tabletnya dengan hati-hati di meja marmer di depannya. Ia mencondongkan badan ke depan, meraih kartu undangan itu. Jantungnya berdetak dingin, bukan karena cinta yang lama, tetapi karena pengakuan takdir. Irna benar-benar mendapatkan apa yang ia inginkan. Uang Herman yang berlimpah, status yang terjamin, dan pesta yang akan menjadi pembicaraan kota. "Irna Setiawan," kata Andre, suaranya tenang, tanpa emosi, sebuah nada yang hanya muncul ketika ia sedang menganalisis risiko bisnis yang kritis. "Dia adalah mantan istriku. Orang yang menceraikanku karena aku tidak menarik dan tidak punya uang." Citra menatap Andre, matanya yang cerdas memancarkan simpati yang tulus. "Aku turut menyesal. Kita bisa saja membuangnya. Aku yakin mereka tidak berharap kamu hadir." Andre tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia merasakan robekan foto yang sudah lama ia bakar kini kembali hidup dalam ingatannya. "Tidak, aku harus hadir," putusnya. "Bukan karena dendam, Citra. Tapi karena aku perlu menutup bab ini sepenuhnya. Aku perlu dia melihat Andre yang sebenarnya, bukan Andre yang ia ciptakan di kepalanya 3 tahun lalu." Ia membalik kartu akrilik itu, membaca lokasi acara, sebuah hotel bintang 7 yang baru dibuka. "Aku tidak kembali sebagai mantan yang patah hati. Aku datang sebagai CEO Nexus Root, sebagai partner hidupmu. Ini adalah presentasi terakhirku, Citra. Sebuah pernyataan bahwa sumpah sunyi yang aku buat dulu telah terpenuhi, dan aku telah melampaui dia sejauh dia bahkan tidak bisa melihatku." Citra mengangguk, meletakkan tangannya di atas tangan Andre. Dia mengerti. Pertarungan Andre bukanlah untuk merebut kembali Irna, tetapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa kata-kata penghinaan Irna tidak pernah menjadi kebenaran. Keputusan untuk hadir dalam pernikahan Irna diubah menjadi sebuah operasi strategis. Bagi Andre, ini bukan acara sosial biasa. Ini adalah panggung untuk menyampaikan pesan diam bahwa ia adalah kemenangan yang tak terjangkau. Citra, sebagai Chief Strategy Officer sejati, membantu merencanakan kedatangan ini dengan presisi. "Tujuannya adalah quiet power, Andre," kata Citra saat mereka bertemu dengan penjahit pribadi Andre, seorang Italia bernama Lorenzo, di butiknya yang eksklusif. "Irna akan mengenakan gaun yang berteriak "Look at me." Dan Herman akan memakai jas yang mencolok. Kita akan menjadi kontras yang tenang. Kita akan menjadi kekayaan yang tidak perlu validasi." Lorenzo mengukur Andre, mengagumi postur atletisnya. Untuk Andre, mereka memilih tuxedo midnight blue yang dibuat khusus dari mohair sutra, dengan potongan yang sangat ramping. Detailnya yang paling penting, kemeja pleated sederhana dan dasi kupu-kupu beludru hitam. Tidak ada jam tangan yang terlalu mencolok, hanya jam tangan klasik yang tersembunyi di bawah mansetnya. Sebuah bisikan kemewahan, bukan jeritan. Kesempurnaan terletak pada detail yang tidak disadari, kecuali oleh orang yang benar-benar tahu, ujar Lorenzo sambil menyesuaikan kerah Andre. Untuk Citra, ia memilih gaun malam panjang berwarna emerald green yang kaya, dibuat dari sutra cadi yang jatuh indah. Gaun itu memiliki garis leher tinggi dan siluet yang bersih, sepenuhnya menghilangkan kilauan berlebihan dan sekuin. Aksesori Citra adalah satu-satunya perhiasan yang ia kenakan. Sepasang anting berlian sederhana dan cincin safir yang diberikan Andre, menolak kalung atau gelang berlebihan. Mereka akan serasi dalam keseriusan dan keanggunan. Andre menyadari bahwa Citra tidak hanya mendukungnya, tetapi juga melindungi narasi mereka. Dia tidak akan menjadi trofi yang dipamerkan, melainkan partner yang setara. "Citra, aku tidak tahu harus berkata apa," kata Andre, menatap refleksi mereka berdua di cermin besar ruang ganti. Mereka terlihat seperti patung yang baru diukir. Tajam, kuat,
dan mahal. Jangan katakan apa-apa, balas Citra, memperbaiki lipatan dasi Andre. Kita hanya perlu hadir, berdiri tegak, dan biarkan realitas berbicara. Kamu sudah melakukan semua pekerjaan berat. Malam itu, kita hanya akan memanen hasil dari kedisiplinanmu. Malam sebelum acara, Andre duduk sendirian di kantornya. Ia mengeluarkan satu-satunya kenang-kenangan yang tersisa dari masa lalunya, robekan foto dirinya yang gemuk. Ia memandangi pria yang dicemooh Irna itu. Pipi tembam, tatapan cemas. Kemudian, ia mengambil pemantik peraknya yang mahal. Andre membakar potongan kertas itu di dalam asbak kristal di atas mejanya. Saat kertas itu berubah menjadi abu, dia tidak merasakan euforia atau kegembiraan. Hanya kelegaan yang dingin, sebuah bab telah benar-benar ditutup. Andre yang dulu sudah tiada. Keesokan harinya, ia akan memperkenalkan dirinya yang baru kepada orang yang paling bertanggung jawab atas transformasinya. Hotel bintang 7 itu tampak seperti sebuah istana, dihiasi ribuan bunga mawar putih dan lilin kristal. Pernikahan Irna dan Herman adalah pameran kemewahan yang vulgar, sebuah perayaan uang yang riuh. Herman, sang pengantin pria, berdiri di pelaminan dengan tuxedo off-white berbordir benang emas yang mencolok, sementara Irna, dalam gaun balgaun berkilauan, tersenyum kaku, ia telah mendapatkan pesta yang selalu ia impikan. Andre dan Citra tiba hampir 1 jam setelah dimulainya resepsi. Mereka sengaja memilih waktu itu, saat kerumunan mencapai puncaknya. Andre melangkah keluar dari mobil sport hitamnya, yang pengemudinya menunggu di pinggir jalan, jauh dari kerumunan valet, dengan langkah yang tenang dan berirama. Saat mereka memasuki Grand Ballroom, suasana yang tadinya riuh tiba-tiba meredup, seolah musik orkestra telah kehilangan volume. Mereka berdua berjalan berdampingan, Citra yang elegan dan terbungkus dalam sutra emerald green yang mengalir, dan Andre dalam tuxedo midnight blue yang mematikan, siluetnya yang atletis ditekankan oleh potongan tailor sempurna. Perhatian beralih dari pelaminan ke pintu masuk. Gerak-gerik mereka tidak berteriak. Mereka berbisik kekuatan. Andre tidak menyapa siapapun. Ia hanya memandang lurus ke depan, matanya dingin dan terfokus. Tamu-tamu kelas atas, yang semuanya mengenal Andre dari sampul majalah bisnis dan seminar teknologi, mulai berbisik. Itu CEO Nexus Root, Andre Mahendra. Ya Tuhan, itu dia. Aku tidak tahu dia mengenal Herman. Dan pasangannya, Citra, CSO dari Zenith Fintech. Andre, yang dulunya menyedihkan di sudut pesta, kini menjadi pusat perhatian tanpa perlu berusaha. Di tengah kerumunan yang terdistraksi, sebuah suara serak menusuk. Ibu Irna, yang sibuk mengawasi meja hadiah, melihat ke arah pintu masuk. Wanita itu terdiam, tangannya yang penuh gelang emas gemetar. Pria tampan yang baru saja berjalan masuk itu, pria yang memancarkan aura jutaan dolar, memiliki garis rahang yang sangat dikenalnya. Meskipun berat badannya hilang, tulang pipinya tajam, dan auranya telah berubah dari bantal berjalan menjadi predator. Mata Andre tetaplah mata yang sama. Itu adalah tatapan dingin yang dulu ia kenal saat Andre memohon agar putrinya tidak meninggalkannya. Tidak mungkin. Bisik Ibu Irna, wajahnya pucat. Seorang kerabat yang berdiri di sebelahnya bertanya, "Ada apa, Bu? Apakah Anda sakit?" Ibu Irna menunjuk ke arah Andre, yang sedang menyalami seorang menteri dengan jabat tangan yang penuh percaya diri. Itu Andre. Andre, mantan suaminya Irna. Tapi bagaimana? Kenapa dia begitu berbeda? Dia datang. Bisikan Ibu Irna yang setengah panik itu menyebar ke lingkaran keluarga Irna, menciptakan gelombang kejut yang cepat dan brutal. Irna masih di pelaminan, tetapi perhatiannya mulai terganggu oleh kamera-kamera fotografer yang tiba-tiba berbalik dari dirinya. Sebuah kehadiran yang lebih kuat telah mengambil alih panggungnya. Irna, di atas pelaminan yang mewah, sedang menikmati puncaknya. Dia merasa seperti ratu. Dia telah mendapatkan segalanya. Pria kaya, pesta yang fantastis, dan validasi sosial. Dia tersenyum lebar pada tamu-tamu yang berbaris. Namun, senyumnya mulai goyah ketika ia merasakan kegelisahan yang aneh di udara. Mengapa fotografer berbisik dan mundur? Mengapa ibunya tampak panik di sudut ruangan? Irna mengikuti tatapan ratusan pasang mata ke belakang ballroom. Dan kemudian, dia melihatnya. Berdiri di dekat meja prasmanan kristal,
Andre dan Citra menjadi pusat gravitasi. Andre sedang berbicara dengan Bapak Tio, investornya, yang merupakan tamu VIP Herman, dengan senyum tipis di wajahnya. Jantung Irna berhenti berdetak. Pria itu, sosok yang menakutkan dalam kekuasaan yang tenang, dengan bahu lebar yang mengisi tuxedo midnight blue dengan sempurna, dan rahang yang setajam silet, adalah bayangan dari suaminya yang dulu. Irna membeku. Selama 3 tahun, ia telah menghapus Andre dari ingatannya, menyimpannya sebagai cerita memalukan tentang pria gemuk yang bodoh. Irna hanya menyisakan citra Andre yang ia cemooh, seorang pria cemas dengan kemeja murahan. Irna mencoba membantah. Itu bukan dia. Itu hanya mirip. Andre tidak akan pernah bisa terlihat seperti itu. Dia miskin dan tidak disiplin. Namun, Herman, sang pengantin pria, adalah orang yang pertama mengenali Andre sepenuhnya. Herman adalah seorang pengusaha yang kasar, tetapi ia tahu siapa yang benar-benar berkuasa di industri teknologi. Herman melihat Andre, CEO Nexus Root, yang baru saja mengalahkan perusahaannya dalam perebutan tender logistik besar tahun lalu. Herman menyeringai kaku, merasa terancam, bukan karena Irna, tetapi karena dominasi murni. Sialan, bisik Herman kepada Irna. CEO gila itu ada di sini. Andre Mahendra. Aku tidak tahu dia diundang. Dia baru saja mencuri kontrak 50 juta dolar dariku. Herman menyebut namanya, Andre. Irna tersentak. Realitas menghantamnya dengan kejam. Ini bukan hanya Andre yang tampan. Ini adalah Andre Mahendra, nama yang saat ini lebih sering muncul di Forbes daripada Herman Darmadi. Ini adalah pria yang dibuangnya karena tidak memiliki ambisi nyata. Tatapan Irna bertemu dengan tatapan Andre. Jarak antara pelaminan dan pintu masuk terasa seperti jurang. Andre melihatnya. Dia menolehkan kepalanya sedikit, tanpa mengubah ekspresi wajahnya yang tenang dan maskulin. Tidak ada kemarahan di mata Andre, tidak ada dendam. Tidak ada kesedihan atau kerinduan. Yang ada hanyalah sepasang mata dingin, yang memandang Irna bukan sebagai mantan istri, bukan sebagai penyesalan, tetapi sebagai debu yang tidak relevan. Sebuah variabel yang telah dihilangkan dari persamaannya 3 tahun lalu. Andre memegang tangan Citra dengan protektif dan melanjutkan percakapannya dengan Bapak Tio. Ia tidak menyapa Irna. Ia tidak tersenyum. Ia tidak melakukan apapun selain menjadi dirinya yang baru. Pada saat itu, Irna menyadari kekalahan totalnya. Bukan karena Herman tidak sekaya Andre. Herman kaya, tetapi Andre super kaya. Tetapi karena ia telah salah menilai substansi. Ia telah membuang emas murni untuk permata palsu. Air mata penyesalan dan penolakan mulai membakar mata Irna di hari pernikahannya. Ia akhirnya memiliki kemewahan yang ia inginkan, tetapi kemewahan itu terasa hampa, karena pria yang bisa memberikan segala-galanya telah ia usir, dan kini pria itu berada di dalam radiusnya, namun tetap tak terjangkau, bersinar dengan cahaya yang ia ciptakan sendiri. Setelah tatapan dingin Andre, Irna menghabiskan sisa resepsi dalam keadaan syok yang tersembunyi di balik senyum kaku. Kegembiraan pernikahannya, yang dibangun di atas fondasi uang, tiba-tiba runtuh dan digantikan oleh rasa malu yang membakar. Ia berusaha tersenyum pada tamu-tamu, namun matanya terus mencuri pandang ke arah Andre. Ia melihat bagaimana Andre berinteraksi dengan Citra. Bukan dengan sentuhan publik yang berlebihan seperti yang dilakukan Herman untuk pamer, tetapi dengan keintiman intelektual yang tenang. Citra akan berbisik sesuatu di telinga Andre, dan Andre akan mengangguk. Sorot mata mereka menunjukkan bahwa mereka berbagi pemahaman yang lebih dalam, sesuatu yang melampaui gaun dan perhiasan. Irna menyadari, ia dan Herman hanya berbagi tagihan dan kemewahan yang dangkal. Irna mulai membandingkan dua pria itu di dalam hatinya. Herman, suami barunya berteriak tentang kekayaannya dengan dasi mencolok, jas off-white berlebihan, dan jam tangan berlian besar. Dia memancarkan rasa tidak aman yang tersembunyi, selalu mencoba mengesankan. Andre, mantan suaminya mengenakan tuxedo midnight blue yang halus, bergerak dengan ketenangan seorang pria yang tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Kekuasaannya hening, tersembunyi di balik potongan jas yang sempurna, dan Citra di sisinya. Irna mengingat kata-kata kejamnya, "Kamu miskin. Kamu tidak menarik." Ironisnya, pria yang ia nikahi karena uang, Herman, adalah orang yang baru saja kehilangan 50 juta dolar dari pria yang ia buang karena kemiskinannya, Andre. Irna tidak hanya salah dalam menilai Andre,
ia salah dalam memilih standar kekayaan. Puncaknya terjadi sekitar pukul 21. Andre dan Citra berpamitan kepada Bapak Tio dan seorang banker investasi terkemuka. Mereka tidak datang ke pelaminan. Mereka tidak meninggalkan hadiah. Mereka tidak meminta izin. Mereka hanya pergi. Irna melihat punggung Andre saat ia melangkah anggun keluar dari ballroom. Pintu kayu ek yang berat itu tertutup di belakang Andre dengan bunyi klik yang menggema di telinga Irna. Seolah pintu itu menutup masa depan Irna yang penuh substansi. Irna merasakan dorongan fisik untuk lari, untuk mengejar Andre, bukan untuk merengek kembali, tetapi untuk meminta maaf, untuk mengakui bahwa ia telah salah menilai potensi dan karakter Andre. Dia ingin mengatakan, "Aku menyesal aku meninggalkan disiplin, Andre. Aku menyesal aku memilih kebisingan ini." Namun, Herman meraih lengannya dengan keras, menariknya kembali ke realitas yang bising. "Irna, fokus. Mereka ingin foto dengan kita. Siapa yang mengundang orang sombong itu ke sini? Lain kali aku akan pastikan dia tidak mendapat tender lagi di Jakarta." Herman, yang mabuk oleh kemarahan dan sampanye, bersumpah pada musuh yang jauh lebih kuat darinya. Pada saat itu, Irna melihat Herman yang sebenarnya, seorang pria yang tidak stabil dan reaktif. Rasa malu dan penyesalan yang ia rasakan terhadap dirinya sendiri kini bercampur dengan ketakutan dingin terhadap pria yang baru saja ia nikahi. Malam yang seharusnya menjadi malam paling bahagia Irna, berubah menjadi penyesalan pertamanya yang pahit. Bulan madu Irna dan Herman di Maladewa terasa dingin dan tegang. Herman menghabiskan sebagian besar waktunya di telepon, berteriak pada bawahannya tentang kerugian yang dialami perusahaannya, Dharma Logistik. Penampilan mewah Irna, yang ia harapkan akan menjadi latar belakang yang sempurna untuk media sosial, ternyata hanya menjadi selingan pendek dari krisis yang dihadapi Herman. Beberapa minggu setelah kembali ke Jakarta, realitas baru Irna dimulai. Kehidupan mewah yang Irna idam-idamkan segera dikuasai oleh kekacauan finansial. Andre telah memenuhi sumpahnya. Ia tidak membalas dendam, tetapi disiplin dan kesuksesannya yang absolut secara alami menghancurkan saingan yang tidak efisien, seperti Herman. Nexus Root, dengan teknologi AI-nya, membanjiri pasar logistik, membuat Herman yang menjalankan bisnis dengan sistem lama terlihat lambat dan mahal. Kontrak-kontrak besar yang dulu menjadi andalan Herman satu persatu beralih ke perusahaan yang menggunakan layanan Andre. Tekanan membuat Herman menjadi pria yang Irna kenal di balik topeng kayanya. Satu malam, Herman pulang ke penthouse mereka dalam keadaan mabuk, melemparkan kunci mobil mewahnya ke lantai marmer. Irna sedang mencoba menghubungi event organizer lamanya untuk mendapatkan proyek paruh waktu, sebuah tindakan pencegahan yang segera menjadi kebutuhan. "Untuk apa kamu melakukan itu, Herman?" tanya Irna, suaranya lelah. "Untuk apa? Untuk apa? Tanyakan pada mantan suamimu yang terkutuk itu," raung Herman, menunjuk Irna dengan jari gemetar. "Dia menghancurkanku. Irna. Dia membuat kita terlihat seperti badut di depan dewan direksi. Semua orang membandingkan aku dengan dia. Pria yang kamu buang itu sekarang adalah pemangsa, dan dia mengambil semua yang aku miliki." Irna merasakan kemarahan Herman itu diarahkan padanya. Herman tidak melihat Irna sebagai partner. Dia melihatnya sebagai wanita yang gagal memilih, yang masa lalunya kembali menghantuinya. "Aku tidak tahu dia akan menjadi seperti itu." Irna berteriak membela diri. "Tentu saja kamu tahu. Kamu menikah dengannya 5 tahun. Seharusnya kamu melihat potensi itu dan membuatnya sukses. Tapi tidak. Kamu memilih aku, yang sudah jadi, yang sudah mapan. Sekarang aku diambang kebangkrutan, Irna. Dan kita harus menjual salah satu apartemen kita minggu depan. Kalau tidak, bank akan menyita semuanya." Irna terdiam, membayangkan harus kembali hidup dalam ketidakpastian finansial yang sangat ia benci. Ini adalah ironi terburuk. Ia meninggalkan Andre karena ketakutan akan kemiskinan dan ketidakstabilan, namun kini, dengan Herman, ia menghadapi kemiskinan dan ketidakstabilan yang jauh lebih brutal dan memalukan. Herman yang ia pilih adalah gunung es, indah di luar, tetapi rapuh dan berongga di dalamnya. Andre, yang dulunya adalah bantal berjalan, yang stabil, kini adalah batu karang yang tak tergoyahkan. Irna menatap cincin berlian besar di jarinya, yang kini terasa berat dan dingin. Ia menyadari, Andre tidak pernah berbohong tentang usahanya. Ia hanya terlalu cepat menilainya, terlalu serakah untuk menunggu benih itu tumbuh.
Ia telah membuang suar masa depannya sendiri. Irna menangis, bukan karena Herman, tetapi karena ia akhirnya menyadari bahwa ia adalah satu-satunya yang patut disalahkan atas penyesalan yang kini mencekiknya. Kondisi Herman memburuk drastis. Setelah menjual apartemen kedua dan beberapa aset pribadi, Herman menjadi pecandu alkohol. Ia tidak lagi peduli dengan penampilan, sering pulang dengan kemeja kusut, berbau minuman keras, dan matanya penuh keputusasaan yang berujung pada kekejaman. Suatu sore, Irna pulang dari wawancara kerja paruh waktu di sebuah agen properti kecil, sebuah penurunan status yang harus ia lakukan, dan menemukan penthouse mereka yang kini terasa hampa. Herman sedang duduk di sofa dengan sekaleng bir dingin, menatap kosong ke pemandangan kota. "Kamu dari mana?" tanya Herman dengan suara serak. "Mencari teman lama di kantor Andre." "Aku mencari pekerjaan, Herman. Kita perlu uang." Irna membalas lelah. Herman tertawa, tawa yang dingin dan penuh kebencian. "Pekerjaan? Kamu tahu kenapa kita seperti ini, Irna? Karena kamu selalu membandingkanku dengan dia. Aku tahu, saat kamu melihat dia di pernikahan, kamu menyesal. Kamu menikahiku hanya untuk brandku. Kamu tidak mencintaiku." Irna mencoba membantah, tetapi Herman berdiri, tubuhnya tinggi dan menakutkan, berbeda dengan kepribadiannya yang rapuh. "Kamu membuang pria yang tulus untuk cincin berlian." Herman mencengkeram tangan Irna. Dengan kekuatan penuh, Herman menarik cincin berlian besar yang melingkari jari Irna, simbol dari keserakahan Irna. Cincin itu terlepas, meninggalkan bekas merah di kulit Irna. "Aku ambil kembali ini," kata Herman, menjatuhkan cincin itu ke lantai marmer dengan bunyi klang yang keras. "Kamu mau uang? Ambil ini." Ia melemparkan sebuah amplop kecil ke wajah Irna. Itu adalah surat pembatalan pernikahan yang sudah diajukan, dengan alasan penipuan status dan ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki. Herman membalikkan badan dan berjalan menuju pintu. "Aku membuangmu, Irna. Sama seperti kamu membuang suamimu yang menyedihkan itu. Hanya saja, dia menjadi miliarder, dan kamu hanya menjadi sisa dari pesta yang sudah selesai." Herman tidak menoleh ke belakang. Dia pergi, meninggalkan Irna sendirian di tengah kemewahan yang kini terasa dingin dan palsu. Di lantai marmer, hanya ada bekas merah di jari Irna dan cincin berlian yang tergeletak seperti benda mati, simbol bahwa ia telah kehilangan segalanya. 2 bulan kemudian, Irna Setiawan, mantan istri seorang CEO ternama dan mantan istri seorang pengusaha yang kini bangkrut, hidup di sebuah apartemen sewa kecil, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Ia bekerja sebagai agen properti paruh waktu, menjual rumah-rumah kecil, ironisnya, di daerah yang dulu pernah ia tinggali bersama Andre. Ia mencoba menjual apa yang dulu ia tinggalkan. Kehidupannya mediocre. Ia tidak memiliki lagi teman-teman elit. Mereka semua menghilang seiring dengan bangkrutnya Herman. Ia kembali pada rutinitas yang ia benci. Makan bekal sederhana, naik taksi online kelas ekonomi, dan menatap cermin yang kini menampilkan dirinya yang tampak lelah dan menua dengan cepat. Suatu malam, setelah Irna selesai membersihkan piring makannya yang sederhana, ia membuka aplikasi media sosial lamanya. Sebuah post dari majalah bisnis terkemuka muncul, The Power Couple, Andre Mahendra Citra, mengguncang pasar teknologi Asia. Di foto utama, Andre dan Citra berdiri di balkon penthouse mereka. Andre, dengan wajah yang kini memancarkan kematangan dan kekuasaan yang tenang, tersenyum ke kamera. Citra, memegang tangannya, terlihat anggun dan seimbang. Artikel itu membahas bagaimana Nexus Root baru saja mendapatkan pendanaan untuk ekspansi global dan bagaimana Andre akan menikah dengan Citra, seorang wanita yang selalu percaya pada potensi suaminya. Irna membaca satu kalimat di artikel itu yang menusuknya tepat di ulu hati. Mahendra's rise from obscurity is a testament to disciplined focus. A lesson that character is the true currency of success. Kenaikan Mahendra dari ketidakjelasan adalah bukti fokus yang disiplin. Pelajaran bahwa karakter adalah mata uang sejati dari kesuksesan. Irna menatap dinding apartemennya yang kusam. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang tumpul dari penyesalan yang mendalam. Rasa sakit karena menyadari bahwa ia pernah memegang karakter dan potensi yang begitu besar di tangannya, tetapi ia membuangnya demi ilusi kekayaan. Sementara itu, di lantai tertinggi gedung pencakar langit, Andre dan Citra sedang merayakan kontrak baru mereka.
Citra menuangkan sampanye. Proyek baru berjalan mulus, dan kita sudah melewati milestone yang kita tetapkan, kata Citra, mengangkat gelas. Andre membalas senyumannya. Senyum yang tulus, bukan senyum pamer. Terima kasih, Citra. Kamu adalah alasan aku menyadari bahwa ambisi tidak perlu didorong oleh kehinaan, tetapi oleh tujuan yang nyata. Andre melihat sejenak ke kejauhan, ke arah tempat tinggal Irna yang entah di mana. Dia tidak merasakan amarah, tidak ada kepuasan. Dia hanya merasakan kebebasan. Kamu sudah memenuhi sumpahmu, kata Citra lembut, memahami pikiran Andre. Ya, jawab Andre. Utang sudah terbayar. Masa lalu hanyalah data sekarang. Andre membuang pemikiran tentang masa lalu. Ia memegang tangan Citra dan menatap masa depan yang cerah. Ia telah memenangkan permainan itu, bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan mencapai versi terbaik dari dirinya, jauh melampaui imajinasi wanita yang pernah membuangnya. Dan di saat Irna merasakan penyesalan terbesarnya, Andre Mahendra telah menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati.